Halo semuanya, pasca kontak senjata antara TNI dengan pihak OPM beberapa waktu lalu yang kemudian menelan korban dari kedua belah pihak, akhirnya pihak OPM mengeluarkan perintah untuk perang dengan TNI. Ini adalah pernyataan mereka yang kedua. Sebelumnya mereka juga pernah meminta perang terbuka dengan pihak TNI dan mereka menentukan beberapa titik atau beberapa tempat sebagai zona hitam untuk perang terbuka dengan TNI. Nah, untuk kali ini pihak OPM kemudian mengeluarkan lagi perintah untuk perang dengan pihak TNI. Lalu, seperti apa isi surat atau rilis dari pihak OPM terkait dengan perang tersebut? Dan tentu saja, selain mengeluarkan ultimatum untuk perang, pihak OPM juga mengeluarkan 7 poin tuntutan. Kira-kira apa sajakah 7 poin tuntutan itu? Nah, saya akan membacakan 7 poin tuntutan dari OPM tersebut. Nduga West Papua tanggal 19 Mei 2025. TPNPB Kodap 3 Ndugama Derakma keluarkan perintah perang. 3 Kowib dan 13 Batalion TPNPB tetapkan wilayah operasi. Siaran pers kedua manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB per Minggu 18 Mei 2025. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari pasukan TPNPB Kodap 3 Ndugama Derakma pada hari Minggu 18 Mei 2025 sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Timur bahwa TPNPB Kodap 3 Ndugama Derakma telah menyiapkan seluruh pasukan TPNPB dari 3 Kowib dan 13 batalion untuk melakukan operasi dan pertempuran melawan militer pemerintah Indonesia di wilayah adat Lapago. Tanda kutip, perintah perang ini telah dikeluarkan secara resmi oleh TPNPB Kodap 3 Ndugama Derakma untuk diketahui oleh semua pihak dan sebagai pernyataan sikap kepada warga sipil di wilayah adat Selapago untuk mematuhi aturan jika memasuki wilayah konflik bersenjata bahwa 1. Untuk gereja dan HAM, kami kasih waktu mulai hari Senin tanggal 19 Mei 2025 untuk evakuasi mayat anggota TNI yang ditembak di Kurima. Kalau tidak, semua aktivitas Kali Baliem, Sebelah, dan Wamena kota kami tutup aktivitas. Ini sekarang sudah tanggal berapa nih? Tanggal 20, oh berarti Senin kemarin. Yang kedua, mobil lintas Yalimo, Tolikara, Lanijaya, dan Duga yang muat masyarakat sipil, kaca mobil harus kasih turun dan tidak boleh tutup kaca atau terpal. Nah, poin kedua ini dihimbaukan kepada masyarakat sipil, terkhususnya warga non-Papua, untuk sementara waktu tidak usah dulu beraktivitas di wilayah pedalaman yang rawan konflik perang, dan juga tidak untuk bepergian atau menetap di wilayah tersebut. Jadi sebaiknya untuk warga non-Papua untuk segera menghindar keluar dari wilayah-wilayah yang patut diduga itu adalah wilayah-wilayah basisnya OPM dan di mana OPM selalu melakukan aksi-aksinya. Jadi harapan kita supaya warga non-Papua sekali lagi untuk tunduk dan taat akan aturan ini. Sebab ini demi keselamatan kita semua, terkhususnya warga non-Papua yang merantau atau bekerja di tanah Papua. Ini informasi penting untuk kita semua ketahui. Kalau kita masih sayang nyawa, masih sayang keluarga, maka sebaiknya hindari daerah-daerah konflik. Tidak boleh datang ke sana, tidak boleh melakukan aktivitas di sana, dan tidak boleh melewati daerah tersebut. Saran saya sebaiknya teman-teman segera tinggalkan daerah-daerah tersebut. Yang ketiga, bagi warga sipil yang menggunakan motor, helm dibuka dan gaya tidak boleh seperti TNI atau Polri ataupun TPNPB OPM. Jadi kita warga sipil, terkhususnya kita non-Papua, diharapkan supaya jangan berlagak atau bergaya ala-ala TNI. Karena itu bisa memancing mereka di mana mereka mencurigai bahwa kita adalah bagian dari TNI atau mata-mata dari TNI Polri. Begitu juga sebaliknya, kita tidak usah berlagak atau bergaya seperti TPNPB OPM. Itu sama saja kita mau cari gara-gara sama mereka. Jadi harap untuk kita semua ingat itu.
Nah, poin yang keempat, siapapun yang melintas di wilayah operasi kami akan sita HP. Nah, poin yang keempat ini, supaya teman-teman mereka punya HP tidak disita, tidak diambil oleh pihak OPM, sebaiknya seperti pada poin kedua, jangan masuk ke wilayah tersebut, wilayah yang kita duga bahwa itu adalah zona perang atau daerah yang sering adanya aktivitas OPM di situ. Ini semua demi keselamatan kita. Nah, poin yang kelima, kami sudah korban di ibu kota provinsi Papua Pegunungan, maka kami tidak akan mundur. Poin yang keenam, untuk penerbangan udara, orang asli Papua tidak boleh terbangkan pesawat di daerah perang. Kami siap tembak. Yang ketujuh, semua senjata milik Kodam 3, Ndugama, Derakma, semuanya sudah ada di Wamena dan kami siap lumpuhkan kota Wamena. Nah, jadi di poin ketujuh ini juga saya ingatkan kembali untuk teman-teman non-Papua, terkhususnya di kota Wamena, untuk sementara waktu ya, silakan teman-teman keluar dari kota Wamena ataupun kota-kota di daerah lain selain Wamena yang kalian duga bahwa daerah-daerah itu adalah wilayah kekuasaan dari OPM. Ini demi semata-mata mencegah terjadinya atau adanya korban jiwa dari masyarakat sipil, terutama non-Papua. Penanggung-jawaban lapangan. TPNPB Kodam 3 Ndugama Derakma dari 13 Batalion dan 3 Kowib. Catatan, kami sudah korban di tengah-tengah Yahukimo, Yalimo, dan Wamena, maka apa yang kami sampaikan ini bagi warga sipil dengar baik-baik dan berhenti di wilayah operasi kami. Wamena rumah kami. Demikian pernyataan sikap TPNPB Kodam 3 Ndugama Derakma dan sebagai perintah operasi untuk diketahui oleh semua pihak demi mematuhi hukum humaniter di wilayah perang. Walaupun pihak TNI tidak pernah meladeni pernyataan-pernyataan dari OPM yang ingin atau hendak perang terbuka, karena tujuan TNI datang ke Papua untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, serta juga membantu pembangunan di wilayah Papua. Tapi kalau OPM tetap bersikeras untuk berperang, maka kita sebagai warga sipil harus berhati-hati. Demikian siaran pers kedua manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB per Minggu 18 Mei 2025 oleh Sebi Sambom, Jubir TPNPB OPM. Dan terima kasih atas kerjasama yang baik. Penanggung jawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM, Jenderal Golia Tabuni, Panglima Tinggi TPNPB OPM. Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Wakil Panglima TPNPB OPM. Mayor Jenderal Terianus Sato, Kepala Staf Umum TPNPB OPM, dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, Komandan Operasi Umum TPNPB OPM. Nah, itu tadi adalah 7 poin penting yang dikeluarkan atau semacam ultimatum yang dikeluarkan oleh pihak TPNPB OPM. Jadi kita warga sipil, terkhususnya orang-orang non-Papua, untuk selalu waspada, mawas diri, dan berjaga-jaga. Kalau kalian masih sayang diri kalian, sayang keluarga kalian, sebaiknya hindari daerah-daerah yang kita tahu bahwa itu merupakan daerah operasinya TPNPB OPM. Karena kalau sampai mereka melihat kita, apalagi wajah-wajah orang baru, maka siap-siap kita, nyawa jadi taruhan. Saya rasa demikian dulu breaking news kali ini. Sampai jumpa.